Halo, selamat malam Bapak. Saya Herliana dari kelas AM3 akan menjelaskan regresi linear kasus keuangan UAS Statistik Bisnis 2023. Dalam menguji regresi, kita akan menentukan yang pertama judul penelitiannya dulu. Judul penelitiannya yaitu yang pertama pengaruh dividen payout ratio, growth opportunity, tankability, size, dan debt to asset ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Selain menentukan judul penelitian, kita juga harus menentukan rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh dividen payout ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh growth opportunity terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh tangibility terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, apakah terdapat pengaruh size terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, apakah terdapat pengaruh debt to asset ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Selain judul penelitian, rumusan masalah, kita juga harus menentukan tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk menguji pengaruh dividen payout ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk menguji pengaruh growth opportunity terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh tangibility terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, untuk menguji pengaruh size terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Yang terakhir, untuk menguji pengaruh debt to asset ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Setelah itu ada juga manfaat penelitiannya. Manfaat praktisnya yaitu emitmen pada BEI, yang kedua investor di BEI, yang ketiga regulator atau OJK. Manfaat teoritisnya, pengembangan teori profitability dan struktur modal. Dan yang kedua peneliti berikutnya. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh positif dividen payout ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, terdapat pengaruh positif growth opportunity terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia.
Yang ketiga, terdapat pengaruh positif tangibility terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, terdapat pengaruh positif size terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, terdapat pengaruh efek negatif debt to asset ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini model penelitiannya. Yang pertama ada dividend payout ratio X1, growth opportunity X2, tangibility X3, size X4, debt to asset ratio X5, berpengaruh ke profitability atau Y. Bentuk yang ada di model penelitian ini bentuknya seperti persegi panjang atau persegi. Ini juga mempunyai artinya, yaitu di mana DPR, GO, tangibility, size, dan DAR-nya dan profitability-nya bilangannya sudah jelas atau terukur. Misalnya belum terukur, maka ini harus menggunakan yang bulat. Nah, ini operasionalisasi variabelnya. Ini rumus untuk mencari ROA-nya, probability Y. ROA-nya yaitu earning after tax per total aset. Yang DPR-nya dividen per share dibagi earning per share. GO, percent change in total asset. Tangibility, total visa asset dibagi total asset. Size learn alias DAR, earning after tax per total asset. Ini sumbernya, ini pengukurannya, rasio. Nah, ini data-data deskriptif yang 20 perusahaan yang saya buat. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 perusahaan, 7 PT BKSL, 8 PT BMTR, 9 PT BSDE, 10 PT CPIN, 11 PT CTRA, 12 PT EXCL, 13 PT GGRM, 14 PT LPKR, 15 PT LSIP, 16 ini data PT INDF, yang ke-17 PT INTP, ini datanya, ke-18 PT ITMG, ini datanya, yang ke-19 PT JSMR, yang ke-20 PT KLBF, ini data-datanya. Setelah itu, dapatkan data ROA-nya, cari rata-rata. Ini menggunakan Excel mencarinya. Setelah itu, ini data deskriptif PR-nya. Ini data deskriptif size-nya. Ini data deskriptif GO-nya. Ini data deskriptif ROA. Dan ini data deskriptif tangibility. Dan ini data deskriptifnya. Bisa dilihat di Excel-nya. Oke, kita masuk ke Excel.
Excel ini datanya, ini deskriptifnya 20 perusahaan yang tadi. Ini kita carinya lewat Excel. Ini data deskriptif DAR-nya, ini data deskriptif ROA-nya, ini data deskriptif DPR, data deskriptif GO, ini data deskriptif tangibility-nya, ini data deskriptif size-nya, ini data deskriptifnya. Ini yang akan kita cari, akan kita uji lewat SPSS. Dan ini data deskriptif semua variabelnya. Angka-angka ini kita dapat dari rata-ratanya. Rata-rata dari nih data-datanya. Oke, kita masuk pada buat grafiknya. Ini menggunakan Excel. Bisa kita coba. Kita copy dulu datanya. Copy. Selanjutnya kita paste. Nah, ini kita blok dari variabel ke ini, kita blok. Lalu insert, lalu scatter. Kita pilih yang ini. Bisa kita klik 2 kali. Kita pakai secondary access-nya. Nah, ini hasilnya bisa kita lihat dari 2 tali ini, jika dia sama-sama naik, sama-sama turun, maka itu hasilnya signifikan. Nah, ini talinya yang pertama merahnya naik, birunya turun, berarti ini sudah pasti dia tidak signifikan. Bisa kita cari lewat kayak gini. Lalu ini summary-nya bisa kita cari lewat Excel juga dengan cara data, lalu kita ke data, lalu kita ke data analisis. Lalu kita pilih regression, lalu kita input Y-nya, X-nya, lalu checklist labelnya. Oke. Itu caranya cari. Nanti dapat deh hasil ini. Oke. Kita lanjut sekarang di deskriptif. Kita lanjut menguji data regresinya menggunakan SPSS. Nah, ini kita blok. Kita copy. Kita ke SPSS. Nah, kita ke data view. Kita paste. Nah, kita ke variabel view. Kata Pak Teddy, biar rame kita ubah ini ke 4. 4. Nah, ini namanya kita ganti juga. Kita ke Excel lagi. Kita masuk Excel. Kita transpose dulu. Nah, ini kita copy. Lalu kita klik home, lalu paste. Kita transpose. Nah, sudah kita copy. Lanjut lagi kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, namanya kita ganti. Oke. Ini kita ganti ke size. Oke.
Setelah itu kita analisis regression linear. Dependennya kita masukkan ROA, independennya DAR, DPR, GO, probability, size. Mau kita masuk ke statistik, deskriptifnya kita centang, partnya kita centang, collinearity-nya kita centang, Darwin-Watsonnya juga, case-wise-nya juga. Ini kita pilih all case. Continue. Lalu plot. Plot Y kita masukkan spreadsheet, X kita masukkan jepret. Histogram kita checklist, normal probability-nya juga kita centang, continue. Lalu save kita checklist unstandardized-nya. Lalu setelah itu continue. Setelah udah, oke, kita okekan. Nah, ini keluar hasilnya. Nah, ini Darwin-Watsonnya. Nah, ini hasilnya. Oke, kita lanjut ke transform compute variable. Ini kita learn res y. Numeriknya kita masuk ke aritmetik, lalu kita pilih learn unstandardized, lalu bintang 2 kali, lalu 2. Oke. Nah, setelah itu kita transform lagi compute variable ABS, absolute res y. Ini kita hapus, kita pilih absolute tentang 2, bukan absolute, lalu kita pilih absolute, kita pilih absolute, lalu unstandardized, baru kita okekan. Nah, keluar hasilnya. Oke, kita lanjut ke analisis. Analisis masuk ke non-parametric test, legacy dialog, lalu kita ke sampel, kita masukkan ROA-nya, baru kita okekan. Setelah itu, nah ini hasilnya normal datanya. Lalu kita analisis lagi non-parametric test, lalu legacy dialog, lalu kita ke rantes. Rantes kita pilih unstandardized. Unstandardized, lalu oke. Nah, ini hasil rantesnya. Oke, kita lanjut ke analisis. Kita ke regression linear. ROA-nya kita balikkan, kita masuk ke learn-nya. Learn-nya. Lalu statistiknya kita buang centangnya. Oke, baru continue. Plotnya juga kita keluarkan. Continue. Save-nya juga unstandardized-nya juga kita hilangkan checklist-nya. Lalu oke. Nah, hasilnya. Lalu kita lanjut regression linear absolute.
Nah, ini kita keluarin, kita masukkan absolutnya, baru oke. Nah, ini hasilnya semua. Nah, ini hasilnya. Darwin-Wilsonnya. Nah, ini normalitasnya. Normalitasnya titik-titiknya harus mendekati diagram diagonalnya. Semakin dekat dia ke diagonalnya, maka hasilnya itu semakin normal, semakin signifikan. Nah, ini scatter plot. Ini titik-titik ini harus menyebar, dia tidak boleh membentuk sebuah pola atau gambar. Nah, ini tidak membentuk ya. Nah, ini hasil Kolmogorovnya. Normal. Lalu ini rantesnya. Rantesnya. Nah, learn. Nah, ini hasilnya. Hasilnya. Selanjutnya, kita ke PowerPoint lagi. Kita lanjut PowerPoint. Saya juga ada buat langkah-langkahnya di PowerPoint. Langkah-langkahnya ini. Langkah-langkahnya. Nah, nah, ini untuk menentukan signifikan atau enggak, kita lihat di hasil uji hipotesisnya. Nah, ini sudah saya tadi carinya menggunakan Excel juga bisa. Ini unstandardized-nya, standardized-nya. Ini HTF hitungnya signifikan tidak signifikan. Nah, DPR. Untuk yang pertama. Hipotesis pertama, terdapat pengaruh positif dividen payout ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini titik 5%-nya. Nah, sedangkan hasil DPR-nya, kita lihat di sini, tidak signifikan. Nah, hasil TF hitungnya 0,88. Sedangkan 5%-nya ini berada di 1,77093. Nah, kalau 0,88 pasti di sebelah kanan dong. Jadi arsir yang salah ini semakin banyak sehingga hasilnya tidak signifikan karena arsir bagian salahnya semakin gede. Nah, coba kita lihat yang kedua. Terdapat pengaruh positif growth opportunity terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini GO. Coba kita lihat GO. GO. Hasilnya 0,028. Nah, ini juga tidak signifikan. Karena arsir yang bagian salahnya semakin gede. Nah, jadinya dia tidak signifikan. Yang ketiga,
Terdapat pengaruh positif tangibility terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Nah, bisa kita lihat juga di hasilnya di ini 0,182. Juga tidak signifikan. Karena arsirnya semakin gede, yang yang bagian salah arsirnya itu semakin gede. Nah, coba kita lihat yang ke hipotesis keempat. Terdapat pengaruh positif size terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Nah, coba kita lihat size. Nah, ini size. Size 0,548. Nah, ini juga di sebelah benarnya. Ini semakin ditarik, maka dia semakin besar salahnya. Maka hasilnya tidak signifikan. Selanjutnya yang kelima, terdapat pengaruh negatif debt to asset ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini bisa kita lihat DAR-nya negatif 3,304. Nah, ini signifikan nih. Pasti 3 ini berada di sini. Nah, arsir salahnya ini semakin sedikit, maka hasilnya itu signifikan. Nah, ini dari standardize-nya. Nah, bisa dilihat dari ini. Non-support relation. Nah, ini tidak signifikan. Tidak signifikan. Yang signifikan ini cuma satu. Nah, cuma ini. Lalu kita lanjut ke hasil asumsi. Hasil asumsi Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini bisa kita lihat tadi di data kita yang kita uji di SPSS. Nah, selanjutnya Durbin Watson-nya tadi udah kita tunjukkan yang mana ada di Word juga yang sudah kita eksporkan. 1991 ini terdapat di Excel-nya, di mana K K5 urutan 20. Nah, 1991. Coba kita lihat tabelnya ya. Kita buka tabelnya. Nah, K5 20. Nah, 20. K5 20. Nah, ini 1991. Hasilnya dapat dari tabel. Lalu kita lanjut. Selanjutnya rantes. Rantes juga tadi dapat dari kita uji di aplikasi SPSS. Sudah saya lihatin tadi. Tidak ada autokorelasi. Ini Kolmogorov datanya normal. Ini ada korelasi. Namun jika menggunakan rantes tidak ada autokorelasi. Untuk uji multikoliniaritas. Nah, ini tidak lebih dari 10, maka tidak ada multikolinearitasnya ya. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas uji Glaser. Uji Glaser juga bisa kita lihat hasilnya di Word. Selanjutnya, nih, ini hasilnya di atas 0,05. Kalau hasilnya lebih dari 0,05, maka dia tidak ada heteroskedastisitasnya. Uji PAT juga. Nah, ini hasilnya lebih dari 0,5. Maka tidak ada heteroskedastisitasnya. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan, Pak. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih, Pak. Selamat malam.